supaya saudara tahu bahwa saudara itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Mungkin saudara belum berapa banyak mengenal dan mengerti bahwa sekalipun Anda orang Kristen, tapi tidak memahami bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita hanya percaya kepada Dibata, kita hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara, Dia memilih saya, Dia memilih saudara. Maka kita dibuat hari ini satu ruangan di tempat ini untuk kemuliaan bagi nama Dia. Jangan mau diam. Amin. Tangan ke kiri kananmu, jangan diam. Iya. Bukakan hatimu ya. Mari kita buka ayat pertama dulu, karena minggu kemarin kita sudah baca sebagai orang yang pilihan Tuhan. Tapi mari kita lihat supaya Anda tahu nanti dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Haleluya. Oh, Tuhan berfirman, Tuhan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Yang dipercayai oleh semua agama, yang dipercaya oleh semua manusia, bahwa Tuhan itu ada, Dibata itu ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang kita pelajari hari ini di tempat ini, supaya kita mengerti apa tujuan kita dipilih oleh Tuhan. Apa yang dikatakannya? Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan atau menjadikan manusia seperti atau menurut gambar dan rupa kita. Saudara, gambar saudara, rupa saudara, kulit saudara bisa berbeda, tapi yang dikatakan dalam Alkitab bahwa saudara dan saya adalah segambar dengan Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi Anda bukan manusia biasa. Anda bukan sembarangan. Anda bukan milik iblis. Amin. Anda dibaharui. Anda diubahkan. Perkataannya itu, baiklah kita menjadikan atau menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Haleluya. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Amin. Maka dalam tubuh saudara, dalam tubuh saya ada tubuh. Haleluya. Haleluya. Ada tubuh. Ini yang kelihatan itu. Tinggi, pendek, pesek, mancung, hitam, pekat, putih, cemerlang, semuanya itu ciptaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda bersyukur karena Anda ciptakan. Amin. Tapi saudara adalah bagian dari rupa atau produk dari Tuhan. Makanya saudara dipilih. Oh, Anda paham? Karena saudara itu ciptaan Tuhan, dan saudara hari ini saya mau katakan adalah orang yang beruntung karena saudara dipilih oleh Tuhan. Dalam kitab Yohanes dikatakan minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Yesus berkata kepada Yohanes, bukan kamu yang memilih aku Yohanes, tapi akulah yang sudah memilih kamu menjadi anak-anak kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau Anda nggak ngerti ini, memang nggak serius ikut Tuhan. Saudara mengerti? Bahwa saudara pilihan Tuhan? Dan Tuhan berkata, setelah diciptakannya, maka berkuasalah mereka. Saudara diberikan kuasa. Haleluya. Atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang-binatang yang merayap di bumi. Saudara bisa menaklukkannya dalam satu nama. Sebab di bawah kolong langit ini dikatakan di Kisah Rasul pasal 14, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesusku. Beri kemuliaan bagi Dia. Ada orang hari ini mungkin bersungut-sungut karena ekonomi krisis. Kadang-kadang itu seizin Tuhan, menunggu kesetiaan seseorang itu. Amin. Apakah kita sungguh mengasihinya? Apakah kita lebih berharga memikirkan dana, uang, daripada memikirkan Tuhan sebagai Raja Juru Selamat dalam hidup kita? Kan Dia sudah bilang pada murid-murid,
Burung-burung di udara tidak menabur, tapi dia menuai. Bunga-bunga di lembah, bunga bakung, sekalipun dia di lembah, lebih wangi, lebih indah dari pakaian Salomo. Jangan sempat distract iblis. Gara-gara hal perkara dunia, hati kita berjauh dari Tuhan. Ada pujian katakan, hanya dekat aku tenang. Saudara mau tenang? Mulai adakan doa terus menerus. Doa adalah jawaban dari segala-galanya. Beri kemuliaan bagi Bapa. Amin. Adakan doa. Asal ada kesempatan waktu, adakan doa. Atau buat jadwal tertentu untuk berdoa. Ketika ku berdoa, sebab saudara sudah dijanjikan supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, bahkan binatang-binatang yang merayap di bumi. Saudara berkuasa atas. Oh, luar biasa, luar biasa. Siapa yang sanggup memberikan ini selain Bapa di surga? Siapa yang sanggup menyediakan ini selain Bapa di surga? Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup. Tapi Bapa di surga datang memberi kau hidup. Hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkuasa. Amin. Jangan padamkan roh yang kau sudah dapat, tapi nyalakan dan kobarkan itu, bangkitkan setiap hari. Menyanyi pun seperti itu. Jangan ditahan suaranya, tapi lepaskan suaranya. Tuhan senang dengan orang yang jujur. Kalau Anda menyanyi nggak lepaskan suaranya, kan nggak jujur. Tuhan melihat apa yang ada di hatiku. Tuhan melihat apa di hati saudara. Amin. Maka dikatakan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat kebaikannya, lihat pertolongannya, lihat pengampunannya. Ku berjuang Tuhan, kau dapati. Katakan sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu. Amin, amin. Di hidupku kau dapati. Sebab di dalam Tuhan itu ada setia. Di dalam hidupnya itu ada kasih. Di dalam diri Tuhan itu ada sukacita. Di dalam karakter Tuhan itu ada damai dan sejahtera. Di dalam Tuhan itu ada kebaikan, ada kemurahan hati, ada kesabaran. Haleluya. Terjadilah itu dalam hidupmu, terjadilah itu dalam karaktermu, terjadilah itu dalam jiwamu, supaya dunia melihat bahwa hidupmu bukan lagi yang dulu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi Anda sudah sadar bahwa Anda diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan meletakkan napas dalam hidupku dan hidupmu. Itu hanya titipan. Itu hanya titipan. Harta, berkat, jabatan, pangkat, titipan. Ingat baik-baik. Kita akan diperhadapkan dengan Tuhan.
Makanya apa dikatakan Yesus di dalam Matius pasal yang keempat? Kita baca kembali. Haleluya. Ya, saya percaya Anda sudah tahu ayat 17 ya. Oke, hari baca. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berhentilah untuk melakukan yang jahat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bertobat artinya berhenti dan berbalik dari yang salah kepada kebenaran. Hari ini Yesus memanggil saya, memanggil saudara, diciptakan untuk berhenti melakukan pelanggaran kepada firman. Dosamu diampuni, masa lalumu tidak pernah diingat-ingat lagi. Masa depanmu sekarang yang disediakan. Jadi kalau engkau percaya hari ini pada firman, engkau sudah dibenarkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau sudah percaya hari ini, saudara anak-anak Tuhan, dan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, engkau telah diselamatkan. Engkau anak-anak kerajaan Allah. Tentu kalau anak kerajaan Allah, rajamu akan memperhatikan kamu. Dia akan memeliharakan kamu. Dia akan malu kalau kau hidup terus dalam kesusahan. Dia memilih engkau dan memilih aku supaya aku dibenarkan hari ini. Haleluya. Apa yang membuat aku bisa benar hari ini? Kalau firman-Nya aku percaya. Halo. Kalau firman-Nya aku percaya. Percaya itu dari saudara. Dari hidup saudara. Saudara percaya pada firman yang Anda dengar. Orang percaya Pasti menang. orang percaya pasti sembuh. Orang percaya pasti makmur. Haleluya. Haleluya. Gedor dulu kiri kanan. Haleluya. Karena kita menikmati janji Tuhan. Tuhan menyediakan hari ini semuanya. Jangan takut. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan untuk dibenarkan. Haleluya. Maka saudara belajar hari ini membangun bahtera itu. Mungkin mengadakan doa bersama supaya si pencuri itu tidak punya celah untuk merusak keluargamu. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara punya anak 5 tapi 4 jadi bandit, jantungmu akan copot. Anda sadar? Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau saudara punya anak 5, 5-5-nya dipakai Tuhan, engkau akan senang dan umurmu akan panjang. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan yang memilih kau. Lihat Tuhan yang memanggil kau. Apa tujuannya hari ini memanggil saudara dan saya? Apa tujuannya hari ini menciptakan saya dan saudara? Saudara, supaya saudara dan saya berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang yang merayap di bumi. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, dia diselamatkan. Engkau menyanyi dengan baik, itu adalah seruan. Engkau berdoa dengan bersuara, itu adalah seruan. Engkau membaca firman berulang-ulang, itu adalah kehidupan. Amin. Maka pada waktu itu Allah berkata kepada Nuh, kerjakan. Itulah kerajaan Allah. Nuh diperintahkan oleh Tuhan mengerjakan sesuai aturan yang ada. Buat dia 3 tingkat Nuh. Nuh tidak membangkang dan berkata, Tuhan untuk apa 3 tingkat? Kami pun cuma 8 orang. Tuhan untuk apa bikin besar ini? Kan lama mengerjakannya Tuhan. Nuh tidak menolak firman. Haleluya. Saudara jangan tolak satu kata pun firman. Saudara jangan remehkan satu kata pun firman yang keluar hari ini. Anda percaya dan yakini itu terjadi dalam hidupmu.
Amin. Kerjakan buat yang tidak tingkat no. Buat ukuran yang seperti ini no. No bilang nggak terlalu lama nanti selesai ini Tuhan. Tidak. No tidak membangkang. Dia tetap taat, tunduk dan setia dan patuh pada Tuhan. Amin. Iya. Maka Nuh mengerjakan. Dia kerjakan itu. Bergotong royong, satu rumah dia 8 orang. Firman Tuhan sudah pernah berkata seperti ini. Satu orang saja yang percaya, satu keluarga diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Anak cucu pun tidak meminta-minta. Mari kita tanamkan itu dalam doa. Tanamkan itu dalam roh Anda. Aku pasti diberkati. Deklarasikan, ucapkan lewat mulut. Yang berdoa yang berteriak, saya berteriak terus. Kiri kanan rumah kami, muka belakang, berbagai suku dan agama. Tapi saya tetap berdoa. Hanya itu andalan dalam hidupku hari ini. Tak ada lagi. Semuanya tak ada artinya. Oh Jesus. Mari bangun rumah doa dalam hidup. Mulai hari ini, lakukan dengan keluargamu, anak-anakmu, istri. Kalau ada pun cucu atau menantu, mari kita berdoa. Mungkin tidak lama pun gak apa-apa, tapi berdoalah supaya bahtera keselamatan tersedia bagi keluargamu. Supaya bahtera keselamatan itu. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, saya melihat di sini kita beribadah bahwa kita merenggang. Anda bisa ingat lagi? Bahtera itu atau perahu yang kita naik itu merenggang dari pantai. Anda masih ingat? Kita akan berjalan dan berlayar. Dan Tuhan katakan, segala angin ribut telah kutaklukkan. Menyeberanglah, dalam nama Yesus terjadilah. Dalam nama Yesus terjadilah. Angin ribut yang membuat Anda kacau. Pikiran ribut yang membuat Anda tidak tenang. Segala badai kehidupan. Waktu Tuhan Yesus berjalan bersama murid-murid, Tuhan Yesus tidur. Lalu ada angin ribut, angin topan, badai di siang hari. Waktu Yesus bangun dan dibangun oleh murid-murid, pertama mereka lakukan dengan kekuatan mereka, menimba air dari perahu. Belum tenggelam, tapi mau tenggelam. Satu pun di antara kamu, perahumu tidak akan tenggelam hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bangunkan Yesus. Bangunkan Roh Kudus dalam hidupmu. Supaya engkau dan seisi rumahmu masuk dalam bahtera yang kudus. Amin. Engkau akan melewati badai. Hidupkan rohmu. Jangan mau diam. Banyak berdeklarasi, banyak ngomong sama Tuhan. Aku percaya, aku adalah anak-anak Allah yang hidup. Haleluya. Silakan berdiri dan kita deklarasi. Haleluya. Oh rabatang tarabashikaros. Ikut saya, tutup mata. Kau percaya kepada apa yang kau katakan. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku adalah anak-anak Allah. Di dalam hidupku ada roh Allah. Ada roh kehidupan yang menguatkan aku, yang memerdekakan aku. Segala maut, segala badai sudah ditelan oleh kemenangan, oleh kuasa kebangkitan Yesus. Aku bangkit bersama dengan Dia. Terjadi atasku, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi kemenangan, terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lanai bahasa lanai ertoto bahasa kusi-kusi.
Mana lanai zaman, oh Tuhan Yesus lanai. Haleluya. Zaman aku dari fokus. Haleluya. Haleluya. Perkataanmu itu hidup, suaramu itu didengar, karena Bapa yang telah menguduskan hidup. Haleluya. Maka kerajaan Allah itu ialah kebenaran. Haleluya. Apa yang membuat saya benar? Tadi Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah dekat. Apa sebabnya itu? Apa yang ada dalam kerajaan Allah itu? Saya ulangi, ini penting sekali. Adalah kebenaran. Betul? Amen. Itu katanya kan dalam Roma? Oke? Iya. Damai sejahtera dan suka. Sudah ada dalam hidupku? Sudah ada dalam hidup saudara? Berapa lama saudara udah ikut Tuhan? Sudahkah kira-kira benar? Saudara dipilih Tuhan untuk berkuasa. Saudara diciptakan Tuhan untuk menikmati apa yang Bapa lakukan, apa yang Bapa ciptakan di bumi ini. Haleluya. Tidak menderita. Amen. Menderita boleh, tapi itu ujian. Tapi bukan selama-lamanya menderita. Haleluya. Karena kalau menderita tidak akan mungkin damai sejahtera. Coba kalau menderita terus, lama-lama putus asa. Makanya harus dibenarkan. Bagaimana caranya membenarkan? Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12 dulu. Kita alihkan dulu ini. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Oh Jesus. Haleluya. Ya, boleh? Baca bersama dulu supaya semua mengerti. 1, 2, 3. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Apa yang dikatakan? Tetapi semua manusia, semua orang yang menerima firman. Kapan kita terima firman? Waktu ibadah. Makanya waktu ibadah datang. Apa yang menghalangi Anda tidak datang? Informasikan buat kami. Kami siap melayani Anda. Haleluya. Ngerti mas saya? Iya. Ya namanya kita harus saling mengasihi. Ngerti mas saya? Bukan merendahkan dan mempermalukan. Kalau memang tidak sanggup, boleh dijemput. Banyak mobil di situ. Untuk apa mobil itu? Sebentar juga ditinggalkan itu. Haleluya. Depan untuk pelayanan. Ya, itu contoh saja. Nanti kalau Anda bisa berusaha, bagus. Jangan malu. Tapi yang penting usahakan Anda seisi rumah Anda itu ke gereja, ibadah. Itu penting sekali. Katakan itu penting sekali. Sebab dalam ibadah itu ada janji. Dalam ibadah itu ada firman. Dalam ibadah itu ada berkat. Dalam ibadah itu ada pengharapan. Berfellowship pun perlu. Sesama jemaat seperti ini perlu bercerita. Itu penting dalam pengembalaan. Amin. Bukan siapa lu siapa gua. Amin. Jangan tertutup. Jangan malu. Kita ini adalah saudara dalam Tuhan. Kita adalah satu kandung Roh Kudus. Ya. Oh, mari kita hidupkan hidup kita. Mari kita persembahkan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Saya percaya kita akan membangun bahtera itu lebih kuat lagi. Amin. Makanya dikatakan tadi, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah bagi mereka yang menerima firman. Bukan menerima saja. Kalaupun Anda hadir ke gereja tidak cukup, tapi Anda harus merenungkan yang Anda dengar. Firman apa yang selalu Anda ingat-ingat dalam hati Anda? Contoh, Anda mengingat engkau tidak pernah jadi ekor, karena ekor itu gak enak ya kan. Walaupun sup buntut itu enak. Paham ini? Tapi engkau jadi kepala. Contoh saja,
Engkau tidak pernah turun, tapi naik ke atas. Itu kan firman semua. Halo. Haleluya. Kalau Anda ingat itu, ucapkan, oh Nina Tuhan, akulah pernah jadi ekor, tapi aku jadi kepala. Nina Tuhan, akulah pernah nusur, tapi nanti sudah terjadi atasku, terjadi atasku, terjadi atasku. Begitu caranya. Firman apa yang kau dengar sekarang? Yang masih ingat, lepaskan lewat mulutmu. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes. Tetapi semua orang, artinya siapa saja pun, tidak berbagai suku dan agama. Haleluya. Yang menerima perkataanku. Amin. Terima. Terima ya, namanya ini saya terima HP saya. Ya ini milik saya. Anda kan bisa minta dong. Mari HP itu saya kasih. Kalian punya saya. Itu maksudnya. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, nya besar, menerima Yesus. Yesus itu adalah firman. Ya udah. Gampang. Kalau mau. Tetapi semua orang, siapapun, dosamu besar, dosamu kecil, setiap orang, bukan bilang yang gini cuma dapat, enggak. Setiap orang yang percaya pada firman, Haleluya. diberinya kuasa. Amin. Waktu saudara percaya pada firman, waktu saudara menerima firman, lalu Anda deklarasikan, saudara ucapkan, lalu Anda percaya. Ayo. Tetapi semua orang yang menerima firman itu, saudara kan terima firman setiap hari ibadah kan? Saudara terima kan? Amin. Atau saudara kantongi nanti lepaskan lagi. Saudara kan bawa-bawa firman dalam hati. Saya bawa-bawa lensa kemana saya perlu. Karena saya butuh ini. Kalau yang kecil saya nggak bisa baca. Engkau butuh firman? Sebagai penolong? Sebagai penghibur? Sebagai guru dalam hidupmu? Butuh firman? Ya jangan lepaskan dong. Jangan biarkan dia tinggal di mana-mana kau serak-serakkan. Kau pergi ke warung, di sana tinggal firmanmu gara-gara bertemu dengan orang yang tidak berfirman. Amin. Kalau aku terus ke gudang sampah, maka aku jadi sampah. Betul nggak? Betul nggak? Terus aku di gudang sampah, ya aku nggak tahu bersih. Sampah itu pun kurasa udah wangi bagi, harum, semerbak kurasa. Nah itu. Apa yang membuat firman itu copot dari hidupmu? Jangan diteruskan. Itu namanya bertobat. Haleluya. Itu namanya berhenti melakukan yang salah. Makanya Anda harus bisa membedakan suara. Kalau ngomong sama ini, dia selalu racuni hati. Ya jangan mau. Anda terima racun yang megap-megap deh. Kalau ngomong dengan ini ada susu, ya nikmati susu itu. Haleluya. Haleluya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab semuanya itu, dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, akan ditambahkan kepada orang benar itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ada ayatnya dong. Halo. Anda suka cita? Anda semangat? Sehingga kesakitan itu dibuang dari kita. Sakit hati, sakit dompet, sakit tubuh, sakit rumah tangga yang tidak harmonis, semua akan dikerjakan oleh Bapa. Kalau kita ada dalam Tuhan, maka terima firman itu dan camkan. Dan dikatakan tadi sana, iya, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa. Ada kuasa yang menolong. Memang kalau dengan kekuatan tidak mungkin. Tapi ada kuasa. Gimana didapatkan kuasa itu? Firman yang Anda dengar tadi. Amin. Aku tidak pernah jadi ekor, tapi aku jadi kepala. Itu dibawa dalam doa. Haleluya. Anda berlutut di rumah atau berdiri terserah.
Anda bilang itu, oh, aku percaya aku tidak pernah jadi ekor, tapi aku jadi kepala. Aku tidak pernah turun, tapi aku naik ke atas. Terjadilah, 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 terjadilah. Terus. Haleluya. Ya terjadi. Amen. Ayo. Ada yang mau? Ada yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau melakukannya? Jangan ngantuk. Siapa yang mau melakukannya? Angkat tanganmu. Pasti diberkati. Karena Tuhan melihat kau angkat tangan hari ini. Haleluya. Mungkin belum sempurna, tapi Tuhan sayang sama kamu. Tuhan pasti membuka jalan saat tiada jalan. Jangan janji, tinggal janji. Lakukan nanti mulai hari ini. Keluarga-keluarga yang dari luar, coba lakukan. Mungkin hanya 2 yang mau. Anakmu, istrimu atau suamimu belum mau, atau cucu atau buyutmu belum mau, nggak apa-apa. Ajak 1 orang. Kalau dia nggak mau, sendirian saja. Kalau nggak tahan lama, dia berapa lamanya tahan? Nanti akan lihat, mata Anda akan melihat apa yang dirancang Bapa dalam hidupmu. Itulah kebenaran. Waktu Abraham tidak punya anak, Anda sempat baca semuanya. Tapi Tuhan berkata kepada dia bahwa engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dikatakan dalam Alkitab, tidak ada dasar Abraham untuk percaya, karena istrinya sudah tua dan dia pun sudah tua. Amin. Tidak ada dasar. Mungkin hari ini masalah besar yang terjadi dalam hidupmu. Kejar Tuhan, jangan kejar masalah. Jangan pikirkan masalah, pikirkan Tuhan. Haleluya. Maka dikatakan oleh Paulus, pakaikanlah senjata perlengkapan Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Kita mau ke gereja bisa gerimis, kita mau ke gereja bisa hujan, bukan Tuhan yang buat. Haleluya. Tidak menghalangi kita untuk datang karena kita cinta Tuhan. Ada nyanyian, ku mau cinta Yesus meskipun badai dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Saat kau mencintai seseorang, kau akan serahkan hidupmu pada dia. Saat kau mencintai Tuhan, serahkanlah hidupmu pada dia. Itulah kebenaran. Harus ada tekad, ada niat. Aku pasti menang, aku pasti pulih, aku pasti jadi garam, aku pasti jadi terang. Halo. Jangan Anda melihat orang banyak. Coba ibu-ibu yang sedang membuat masakan, membuat gulai yang enak, garamnya cuma sedikit kan? Halo? Coba kalau garamnya lebih banyak dari daging ayamnya. Sedikit dia animasi. Walaupun nggak 1000 orang kita berkumpul, tapi kita ini berdampak. Tuhan mau ambil rombongan kita hari ini, orang-orang yang bangkit, orang yang bergelora. Tuhan mau pilih saya dan saudara untuk membawa kenyataan atau realita janji Tuhan. Didikan Tuhan dalam hidup. Kuidah mau kamu sehat benar ya, bantuan. Berkat Tuhan kalian. Itu meninggikan Tuhan. Tapi kalau orang bertanya, oh kuliah kamu sudah sehat sekarang, lihat Kak Sirman semburku. Itu nggak memuliakan Tuhan. Anda ngerti sama saya?
Sama siapapun Anda bicara, bertelepon, katakan. Di tetangga kami selalu bertanya pada ibu, apa yang kalian makan? Taunya dia terong yang dibeli ibu ke kedai. Nggak pernah ayam. Kulihat ibu nggak tua-tua. Kan kena firman Mazmur 91. Makin tua, makin gemuk, makin segar, makin muda. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, aku bilang sama ibu, apa kamu bilang? Ya gitu-gitulah katanya. Itu gak mempermuliakan Tuhan. Ada lagi kawan sekolahnya yang sudah lama gak jumpa. Tahun 70-an kami dapat SMA. Jumpa dia. Ya iya. Sekarang kau jadi Kristen. Oh luar biasa ikut Tuhan Yesus. Setelah aku ikut Tuhan, hatiku berbeda. Dan aku pun mendapatkan suami yang sayang sama aku. Bageng. Adalah. Ya kuliah dengan kayak mereka, suamiku di sekolah dengan kan? Ya pikir Hansip kok nangkap seden. Itu siapapun saudara. Bagaimana suami? Baik suami. Ya walaupun kadang-kadang nggak baik. Kalau saudara yang menjelekkan suami saudara, siapa lagi yang membela suamimu? Ini namanya bersaksi. Kencaku gejap Tuhanku, lanai aku mundur. Boleh. Nah itu. Yang terus doakan dia. Kalau kita berdoa pada Tuhan, Tuhan yang menggedor pintu hatinya. Tuhan bilang, kalau aku yang membuka, tidak ada satu yang bisa menutup. Kita bukan. Gedor aja tengah malam, bangun katakan, Tuhan Yesus, aku percaya keluargaku dipulihkan, suamiku dipulihkan, suamiku Tuhan, suamiku. Dia bilang, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, angkatlah suamiku. Itu gak doa, saudara. Itu pembunuh. Jangan sedih lagi ya. Kalau belum bertobat gak apa-apa. Saya punya istri 9 tahun. Kami berumah tangga, dia belum mau jadi orang Kristen. Kita mau pulang ibadah, saya ikut pendeta dulu. Memang saya suka bertobat. Karena saya tahu dunia hitam saya tanpa Yesus tidak bisa dilepaskan. Bahkan pintu pun gak dibuka. Dibuka pun dia marah. Guru anak Yesus naik. Memang saya anak Yesus. Kadang-kadang kami bilang orang, gua anak Yesus saya dah marah pula kita. Daripada bilang gua anak gue ini. Itu bisa kok marah. Itulah dulu saya. Tapi sejak Yesus, saya dulu berdoa di Semalingkar Lama. Ikut hamba Tuhan ada sewarna besar. Tapi setelah saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya tidak akan sanggup berjalan dengan kaki saya sendiri. Itu doa saya terus. Saya tidak mungkin bisa melayani Engkau. Karena istriku di rumah, yang satu tubuh dengan aku, belum menerima Engkau. Buka jalan. Gak usah lagi dibujuk-bujuk, aku ke gereja. Enggak. Dia bilang, aku ikut ke gereja Pak. Nih. Saya bilang, udah kali. Ada ke gereja kamu sekalian. Tunggu Pak, lagi teriak ya. Anak-anak ini jangan lagi dibawa ke rumah ya. Biar aja nunggu di gereja. Jemput Pak. Haleluya. Maka kuasa doa bisa mengubahkan. Ini masih sampai kepada kebenaran. Caranya begitu. Baru turun damai sejahtera. Siap menerima janji Tuhan? Siap menerima kerajaan surga? Engkau akan katakan hari ini, datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Jadilah kata. Gak usah terlalu banyak berpikir.
Anda yang mengalami pemulihan dititipkan keluarga hari ini tempat ini. Nggak usah ragu-ragu dan ini. Kami akan bawa Anda kepada kebenaran. Percayalah, pada masa waktunya Anda akan jadi terang, jadi berkat. Keluarga akan melihat manfaat Anda berguna dan bermanfaat. Amin. Itu yang kita harap. Haleluya. Amin. Amin. Saudara siap berdoa? Supaya sukacita surga mengalir dalam hidupmu. Makanya dikatakan tadi sana, sebab kerajaan Allah bukan soal makan lagi dan minuman. Lepaskan dan buang ini pikiran dunia sekarang. Ayo silakan berdiri. Penyertaan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu membuat kita kuat dalam badai. Itu yang membuat harapan yang teguh dalam hati kita. Haleluya. Menyertai kami dengan damai sejahtera dan sukacita ilahi tetap memberkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Bagi kita yang percaya, mari kita berkata bersama-sama dengan iman. Amin. Amin. Amin.